Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirin, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, yang semoga Allah Ta'ala selalu memberikan rahmat, berkah, taufik dan hidayahnya kepada kita, keluarga kita dan anak-anak keturunan kita. Dan semoga dalam kehidupan kita di muka bumi ini yang tidak lama ini, Allah selalu memberikan dan menambahkan nikmat iman dan nikmat Islam menjadi takwa, hingga kita berharap kepada Allah, berminta hanya kepadanya. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan bertakwa, dikumpulkan bersama-sama di syurga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Amin Allahumma amin. Jamaah makan oleh Allah, kami mohon maaf kalau sholatnya agak panjang. Bahkan tadi saya sudah berniat pada usil ya, mau niat tadi setengah juz, tapi tak tahan. Tadi mau saya lanjutkan surah Al-Baqarah sebenarnya, tapi saya tahan. Kenapa? Saya berpikir karena ini adalah hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan. Bisa jadi ini ada tarawih kita, seperti yang tarawih kita yang terakhir. Jadi saya pengen agak panjang dikit, beda dengan minggu yang lalu. Saya mohon maaf, mungkin bapak-bapak ekspektasinya sama Salahuddin nanti suratnya pendek-pendek. Saya mohon maaf karena ini mau terakhir, jadi saya tambahkan sedikit bacaannya. Semoga bapak ibu tetap ikhlas dan tidak ada yang gundel hati ini. Kalau sholatnya gundel hati ini ya, pahalanya ya gundel juga ya, pahalanya nanti rontok. Semoga sholat kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas sampai di mana dokter? Sudah 13 poin belum? Lupa. Yang catat aja lupa, yang rekam aja lupa, apalagi yang enggak ya. Jadi jamaah, di kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali apa yang harusnya kita miliki di sisa akhir hidup kita di bulan Ramadan ini. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, ada satu hadis Nabi SAW yang akan menjadi motivasi setiap kita ketika hal itu memang datang pada diri kita. Yakni Nabi bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal perbuatan itu bagaimana kita mengakhirinya. Sesungguhnya amal perbuatan itu bagaimana kita mengakhiri. Jadi kalau kita mengakhirinya ini dengan cara yang tidak baik, maka naudzubillah hasilnya juga tidak baik. Jamaah yang dirahmati Allah, yang perlu kita ketahui bersama. Saya pun ingatkan di awal khutbah, dua hal yang pasti pada diri kita. Di antara dua itu, satu hal yang itu lebih pasti dibandingkan satu hal yang lain, yakni kita mengejar yang namanya kematian, atau yang kedua yakni ampunan. Kalau yang namanya kematian itu pasti dan lebih pasti. Setiap kita mengejar kematian. Ketika maghrib datang, itu usia kita bertambah aja. Betul apa tidak? Dan jatah hidup kita berkurang. Maka jangan pernah berpikir kalau usia nanti masuk malam, besok pagi masuk lagi, kita akan hidup sampai 60 tahun, 70 tahun. Gak ada jaminan jemaah. Gak ada jaminan. Maka yang jelas yang pasti pada diri kita, kematian itu akan kita kejar. Yang kedua, sebagai seorang mukmin yang semoga kita bertakwa, yang kita kejar adalah ampunan, maghfirahnya Allah. Dan kita sudah berjibaku 29 hari. Yang sudah 30 hari silakan, 29 hari samalah dua-duanya. Yang nggak benar 31 hari ya kan? Apalagi yang nggak puasa. Jadi mau 29 atau 30 sama-sama udah berjibaku. Masalahnya zaman makan oleh Allah, ketika kematian itu terus kita akan datangi, ampunan Allah ini harus kita kejar terlebih dahulu. Jangan sampai kematian itu nyampe duluan, finish duluan, baru kematian, baru ampunan. Maka tugas kita bersama-sama, bagaimana ampunan itu dapat kita dulu, kita dapati dulu, baru apa? Baru apa? Baru mati. Nah masalahnya, Ramadan ini kan menjanji cuma 3 hari. Sudah sampaikan itu, menjanjikan cuma 3 hari. Siangnya puasa, ampunan setahun. Malamnya sholat tarawih, ampunan setahun. Satu malam di Lailatul Qadar, ampunan setahun. Berarti 3 tahun. 3 tahun, bukan 2 tahun, 3 tahun. Jelas dalilnya, bisa sampaikan di pekan yang lalu.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Satu, barang siapa yang berpuasa karena iman, mengharap kepada Allah, beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya setahun. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang tarawih. Kalau ahli fikih mengatakan tarawih. Barang siapa yang mengerjakan salat malam di malam bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Kalau iman dan mengharapkan pahala. Yang satu lagi, ini finishing touch-nya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa tuh yang bangun di malam Lailatul Qadar dan Anda ketika sepertiga akhir malam atau jam 1 malam di sini dok ya. Jam 2. Kalau saya di Telkom jam setengah 2. Kalau di Ungaran jam 1. Muter terus begitu. Lah itu kalau barang siapa yang bangun walaupun hanya datang 1 jam jamaah, ingin mendapatkan Lailatul Qadar Allah, walaupun Lailatul Qadar itu hak prerogatif Allah. Gak bisa kita tentukan ini malam ganjil, ini malam genap, semua ganjil, ya kan? Ganjilnya pemerintah, genapnya saudara kita di Muhammadiyah, ya kan? Ganjilnya Muhammadiyah, genapnya pemerintah, berarti setiap malam ganjil aja. Lah barang siapa yang dapat 3 tahun, hanya saja kan jadinya nggak jelas jangan. Siapa di antara kita yang akan mendapatkan ampunan itu? Kita nggak bisa mendeteksi. Kalau hanya jasad kita doang yang capek itu nggak bisa jangan. Coba saya mau nanya, jenengan ada yang sudah kempang-kempang nggak badannya? Enggak Pak. Ini curiga saya, kenal tambah seger curiga saya. Nek Ramadan malah awak seger gitu, kakian turu kan ya. Kakian turu, kakian makan sate padang, nasi padang itu, kambing. Kudune udah sampai sekarang tuh awak ora enak kan. Sudah kurang istirahat. Bahkan ada di antara Anda yang semalaman nggak tidur, tidurnya nanti ba'da subuh hanya 2 jam, karena malamnya malaman ngedur mungkin. Betul ya dok? Ini kan dua-duanya dokter. Gitu ya Bapak, ibu-ibu masih di sini Bu? Oh, tak kira wis tekan ngomong masing-masing. Ya, ini terakhir nih, pesan terakhir. Maka apa yang mau kita jadikan deteksi pada diri kita? Bagaimana barometernya? Kalau Allah akan mengampuni kita kan sulit. Kalau hanya jasadnya tok yang capek itu maksudnya. Kalau hanya jasadnya tok yang lelah ini nggak bisa jadi jaminan. Kalau hanya perform itu menjadi barometer seseorang itu menjadi orang bertakwa, maaf. Maka orang munafik di zaman Nabi SAW itu performnya jasadnya sama dengan sahabat. Sholat bersama Nabi dan para sahabat, berzakat bersama Nabi dan para sahabat, sholat malam bersama Nabi dan para sahabat, bahkan jamaah berangkat jihad bersama Nabi dan para sahabat. Itu nanti di awal-awal surah Al-Baqarah yang tadinya awal-awal saya baca ayat 7 sampai ke 20. Itu tentang apa? Ciri-ciri orang munafik. Jadi nggak bisa kalau kita mau menilai diri itu hanya karena jasadnya tok, nggak bisa. Maka yang bisa kita deteksi adalah satu, harusnya di malam-malam terakhir ini muncul satu perasaan atau rasa yang namanya rasa takut. Saya sudah sampaikan belum? Belum ya? Belum kayaknya. Rasa takut sebagaimana Allah Ta'ala tuangkan di dalam firman-Nya surah Al-Mu'minun ayat 60. Kalau ini ada pada diri kita jemaah, insya Allah itu tanda amal kita diterima, ampunan diberi oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Karena nanti ada solusi. Gak mungkin Allah itu ngasih tanda-tanda gak dikasih solusi, gak mungkin. Allah itu sangat sayang sama kita. Maka dakwah itu cuma medeni wong ya. Di medeni roni kayak solusi kan gak bagus ya. Betul apa tidak? Kalau diberikan rasa takut ada solusinya. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ilaihi raji'un. Masya Allah. Ada yang sudah nyenyak aja. Wis tekan raudhah ya. Baca doa bismika Allahumma. Wis turu jebul. Lanjut ya. Apa kata Allah? Walladzina yu'tuna ataw. Dan mereka adalah orang-orang yang memberi apa yang mereka beri, mengeluarkan apa yang mereka keluarkan. Maknanya di sini adalah sedekah. Sedekah sebagai sampel amal soleh. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka tiba-tiba muncul rasa takut. Artinya apa jemaah? Orang mukmin yang bertakwa yang diterima amal solehnya, sehabis melakukan amal kebaikan, jiwanya itu muncul rasa takut. Rasa takut apa Ustaz? Ditanyalah oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, ahumul ladzina yasrabuna al-khamra wa yasraqun? Apakah mereka yang dimaksud ayat tersebut yang mereka ibadah tapi masih minum khamar dan masih suka berjudi ya Rasul? Kalau bahasa kita apa? STMJ, salat terus maksiat jalan.
Sholat, poso, tapi mau limo isi masih. Apakah itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? La ya bintas Siddiq. Bukan itu wahai putrinya Abu Bakar Siddiq. Wahum walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna ala tuqbala minhum. Akan tetapi yang dimaksud ayat itu adalah mereka yang senantiasa berpuasa. Jangan tanya puasa Ramadannya, jangan tanya puasa sunnahnya. Wa yusalluna, mereka biasa sholat berjamaah di masjid. Jangan tanya rawatibnya, jangan tanya sholat malamnya, jangan tanya sholat duhanya. Wa yatasaddaquna, mereka biasa berzakat dan bersedekah. Tapi kata Nabi, wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Muncul dalam hati mereka, ya Allah, diterima enggak nih amal? Jadi harusnya perasaan yang muncul sampai detik ini punya kekhawatiran, ya Allah, selama 28 hari dan ini malam 29 atau udah 29 hari, diterima enggak nih amal ibadah kami? Bukan malah merasa pede, oh pasti ditompong ya amal, berarti masalah ini. Kalau harus merasa pede, iki mesti amalnya enggak diterima. Harusnya muncul, ya Allah, diterima enggak? Sehingga ketika perasaan ini muncul, ada satu push, ada satu dorongan ingin melakukan satu amal yang bisa menjadikan semua amal selama sebulan ini diterima sama Allah di akhir. Paham maksud saya? Paham ya Pak? Setiap kita kan ini gambling, gak ada yang tahu yang mana nih yang diterima oleh Allah Ta'ala, ya kan? Betul apa tidak? Harusnya perasaan ini yang muncul. Maka satu hal yang harusnya bisa kita lakukan, dan itu sudah diajari Nabi SAW. Harusnya ini kita kerjakan ketika di malam awal 10 hari terakhir. Kita hanya punya satu hal jemaah. Yang kata Nabi SAW, oh ibu-ibunya ada majelis sendiri. Ada ustadzah di sana. Ada ustadzahnya ya Bu ya. Alhamdulillah. Ustadznya buat bapak-bapak di sini, ngapunten ya Bu, ya Allah. Nanti gantian lagi. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, dalam hadis Imam Tirmidzi, hadis ini hasan. Nabi mengatakan laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melainkan adalah doa. Harusnya saya dan Anda hari ini dari awal malam 21 atau malam ini sampai nanti Ramadan berakhir, yang kita panjatkan adalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Itu aja sudah wis. Rasul yani. Karena itu sudah cukup untuk apa? Supaya Allah menurunkan rahmatnya dan ampunannya kepada kita. Dan yang ketiga, agar Allah kasih rasa itu di dalam hati kita. Cobalah, artinya kan luar biasa. Allahumma innaka 'afuwun. Duhai Allah, sesungguhnya Engkau Maha memberi maaf. Tuhibbul 'afwa, sangat menyukai orang yang memohon maaf. Fa'fu anni, maka maafkan hamba ya Rabb. Karena enggak punya rasa itu. Karena enggak punya rasa takut, karena merasa pede dengan amal ini. Tolong kami ya Rabb, ampuni kami. Nanti dikasih rasa itu. Nanti main tidur, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Nanti ibu-ibunya Allahumma innaka 'afuwun, tapi kalau diajak ngomong bojone, ya jangan sambil Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwun, malah Allahumma innaka 'afuwun. Jangan ya. Jadi gitu Pak, daripada kita nggak jelas itu. Kalau misalnya kesal Pak, banyak istighfar. Dan istighfar yang diajari Rasul SAW, apabila kita baca istighfar 3 kali, akan diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Apa bunyi istighfar itu? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 marrah. 3 kali kita baca itu, walaupun dosa kita sebuih banyaknya di lautan, akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu aja diulang, di-mix jangan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Kesal, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nanti insyaallah kalau kita melas kayak ini, kita akan diberikan ampunan oleh Allah. Mungkin ini jemaah, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal saleh kita. Semoga Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita, dan semoga setelah keluar Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa, dan semoga kita berjumpa di Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.